Fobia. Lokofobia terjadi di PDIP dari Maksudnya apa yang KPK benar-benar memberikan sebuah kejutan yang sangat-sangat menggemparkan kepada kita semua, terutama masih dalam momentum hari ulang tahun PDI Perjuangan. Bahkan KPK kembali melakukan pemanggilan terhadap saudara Hasto Kristianto atau HK, dan kali ini KPK menemukan temuan-temuan bukti yang sangat-sangat mencengangkan bagi kita semua. Kenapa saya katakan mencengangkan? Karena bukti tersebut disinyalir adalah bukti yang selama ini tim penyidik cari-cari kebenarannya, dan memang hal tersebut, bukti ini menjadi gerbang utama untuk membongkar skandal-skandal maha dahsyat lainnya. Seperti yang Hasto katakan bahwa saya memiliki video skandal pejabat tinggi yang korupsi, tentu saja ini mendapatkan respon yang sangat berbagai macam datangnya dari para netizen, dan memang kita akan melihat apa yang ditemukan oleh KPK benar-benar sangat mencengangkan kita semua. Ini adalah bukti yang sangat-sangat nyata, dan apakah pihak PDI Perjuangan masih menyebut ini isu politis? Langsung kita simak selengkapnya. Dilansir dari beberapa sumber media, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 2 rumah sekjen PDI Perjuangan. Jadi Pak Hasto ini memiliki 2 rumah atau lebih, namun yang digeledah yaitu 2 rumah yang berada di Bekasi, Jawa Barat dan di Jakarta. Penggeledahan itu terkait dengan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Pada kasus tersebut, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDI Perjuangan Donitri Istiqomah sebagai tersangka. Benar, tadi malam rumah di Bekasi, penyidik melakukan penggeledahan di rumah dan kemudian di rumah kedua di Kebagusan sampai sekitar 24 WIB. Tentu saja penyidikan ini menandakan bahwa kita sebagai tim KPK melakukan kinerja sebaik-baiknya, dan tentu saja tidak ada pesanan politik karena KPK sebelumnya telah melakukan berbagai penyidikan terkait kasus ini. Tentu saja kita patut apresiasi bagaimana kinerja dari KPK yang sangat-sangat berani dan penuh totalitas untuk menjalankan tugas tersebut. Kemudian, Tessa Mahardika selaku juru bicara KPK mengungkapkan penyidik banyak menemukan sejumlah bukti terkait dengan kasus tersebut. Namun, belum dirinci bukti-bukti yang telah didapatkan. Tentu saja akan ditelusuri, akan diselidiki terlebih dahulu, barulah dikemukakan kepada publik, barulah KPK menyampaikan informasi kepada kita semua. Dan tentu saja kita pun masih menunggu nih informasi lebih lanjut dari KPK. Dan ternyata penyitaan alat bukti tersebut clue-nya berupa catatan dan barang bukti elektronik. Hal tersebut bisa berupa laptop, HP, dan lain-lain yang tentu saja menyimpan file-file yang terkait dengan kasus tersebut. Bahkan kader PDI Perjuangan sendiri, yakni Bapak Sudarsono, mengklaim atau mendesak Hasto untuk menyudahi drama ini dan segera menghormati proses hukum yang ada. Bahkan beliau mengkritik keras Pak Sekjennya sendiri dengan sebutan mental tempe. Tentu saja ini perlakuan yang sangat berani dari internal Partai PDI Perjuangan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan. Nah, ini nih. Ini adalah pasal yang kalau saya katakan cukup berat karena memang selain menyuap ternyata beliau terlibat juga dalam dugaan kasus perintangan penyidikan. Jadi perintangan penyidikan ini adalah upaya menghalang-halangi penyidikan yang memang dengan tujuan ya bukan kita buruk sangka, tapi memang mengarah ke melindungi tersangka atau target dari penyidik itu sendiri. Tentu saja hal tersebut sangat tidak bisa dibenarkan, karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati proses hukum yang ada, karena memang bagaimanapun proses hukum tetap berjalan. Dan
kali ini kita dihadapkan dengan isu-isu politis bahwa penetapan tersangka Hasto ini sangat tidak masuk akal. Namun, ketika kita mengkaji terlebih dahulu informasi dari KPK, artinya kita mengumpulkan beberapa sudut pandang agar kita bisa lebih luas dan secara objektif menilai sesuatu tersebut. Namun ketika kita berbicara melalui sudut pandang KPK, tentu saja kita menemukan bukti-bukti yang sangat mencengangkan. Ini sudah jelas bahwa saudara Hasto ini memang terlibat dalam kasus tersebut dan beliau juga tidak ketinggalan memerintahkan salah satu pegawai di Jalan Sultan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya meredam HP ke dalam air serta melarikan diri. Tentu saja ini adalah sebuah bentuk upaya yang memang untuk menyembunyikan kasus yang telah dihadapinya. Namun kali ini memang KPK bertindak tegas dan meminta saudara HK untuk segera menghadap karena memang penyidikannya harusnya dilakukan sebelum tanggal 10 atau 11 ini. Namun beliau menghadiri terlebih dahulu hari ulang tahun partainya.